Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lisiahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak KKBP. Horas, apa kabar teman-teman? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita, serta sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami percaya sebagaimana Engkau telah menyertai kami di hari-hari yang telah kami lalui. Engkau akan selalu menyertai. Berkati kami dan ajari kami senantiasa untuk dapat melakukan banyak hal-hal yang baik, melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum saya menerangkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, mari kita menyanyikan buku ND nomor 681 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah berbicara tentang Daniel dan juga Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Pada waktu itu Nebukadnezar sedang gelisah karena dia bermimpi.
di dalam tahta kerajaannya, di dalam kekuatan kekuasaannya. Hatinya gelisah karena mimpi yang datang kepadanya. Mimpi akan penglihatan yang disampaikan kepada Nebukadnezar yang datang dari Allah. Penglihatan seperti apa? Penderitaan, kesakitan yang dialaminya oleh karena kejahatannya, oleh karena dosa-dosa yang diperbuatnya kepada bangsa Israel yang kala itu sedang di dalam pembuangan di Babel. Di dalam kegelisahannya, Raja Nebukadnezar mencari siapa saja yang ada di negerinya untuk dapat menartikan, menerangkan, menafsirkan mimpi yang dialaminya. Lalu datanglah Daniel untuk menerangkan arti mimpi raja. Raja yang besar, raja yang kuat di dalam kekuasaannya akan direndahkan. Dan Nebukadnezar akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ketika di dalam kerajaannya dia boleh memakan apa saja, makanan yang ternikmat, makanan yang terbaik dengan kualitas terbaik. Tetapi di dalam penglihatan itu, Nebukadnezar akan mengalami penderitaan. Dia akan makan rumput seperti binatang. Dia akan mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah ketika orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang merasa dirinya mampu melakukan segalanya, jatuh ke dalam dosa, maka Allah akan segera bertindak atasnya. Raja Babel yaitu Nebukadnezar adalah raja yang keras, raja yang kejam, yang memperlakukan rakyatnya, yang memperlakukan bangsa Israel yang kala itu sedang menjadi budak di Babel, sangat kejam. Dan Allah bertindak atas hidupnya. Dari kemegahannya, dari kekuasaannya, dari kemahahebatannya. Arti dari mimpi Nebukadnezar dikatakan, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Sangat mengerikan ya saudara-saudara. Lihatlah, jika Allah telah bertindak, tak ada satupun di antara kita yang dapat mengelak. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Nebukadnezar, raja yang jahat, raja yang kejam, diidentikan dengan lembu. Sama seperti lembu memakan rumput. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, 7 tahun lamanya. Hingga engkau mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Lihatlah, Allah akan bertindak kepada orang-orang yang keji, orang-orang yang berlaku kejahatan di tengah-tengah kehidupannya, yang dengan sukacita menikmati dosa-dosanya. Allah bertindak melebihi dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tuhan selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang berdosa untuk datang dan kembali kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan Daniel di dalam renungan kita pada hari ini. Hingga engkau mengakui. Berarti akan ada saatnya Nebukadnezar mengakui bahwasanya Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa atas kerajaan manusia, akan dapat melakukan apa saja di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara, sebagaimana lagu kita tadi, mungkin kita tidak sekejam Raja Nebukadnezar, kita tidak sehebat dan sekaya dia, tetapi kita juga pelaku yang sama di tengah-tengah kehidupan. Kita pun berdosa terhadap Allah. Kita cuek di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali hanya mementingkan diri kita, hanya mementingkan keperluan-keperluan kita. Tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli akan keadaan lingkungan sekitar kita. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan jangan sampai penghakiman Allah terjadi atas kita. Marilah kita datang dan berbalik kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan. Alea mang asiroham diau pardosaun. Katakanlah itu setiap hari di dalam kehidupanmu.
tunduk dan taatlah, bersembah kepada Allah, mengaku segala dosa-dosa, supaya Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Amin. Percayalah saudara, tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita semua tak luput dari dosa. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk datang dan kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasih-Nya agar kita diselamatkan. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk terus berjalan di dalam terang kasih-Mu. Kasihani kami Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kami sering lalai di dalam kehidupan. Kami hanya memikirkan, mementingkan diri kami sendiri. Dalam firman-Mu hari ini, kami mohon pengampunan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu mengubah hati kami menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup kami berjalan di dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.